Iran membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal program nuklir negaranya. Iran menegaskan tidak akan menyerahkan cadangan uranium mereka yang telah diperkaya ke negara lain. Iran membantah akan menyerahkan uranium yang telah diperkaya kepada AS. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menegaskan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal program nuklir Iran salah besar termasuk beberapa poin lainnya. Ghalibaf meminta warga Iran tidak percaya dengan pernyataan-pernyataan dari luar dan hanya mempercayai keterangan resmi pemerintah Iran. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Bagei mengatakan pemerintah Iran tidak akan mengirim uranium yang diperkaya ke luar negeri. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan hak mereka untuk memperkaya uranium tidak terbantahkan. Ia menyebut Iran tidak akan berkompromi dengan hak pengayaan uranium. Sebelumnya Presiden Donald Trump mengklaim secara sepihak bahwa Iran bersedia memberikan nuklirnya. Trump mengatakan keputusan itu diambil Iran setelah wilayahnya dibom pesawat pembom B-2 oleh AS. Iran diperkirakan telah memiliki sekitar 400 kg uranium yang telah diperkaya hingga 60%, mendekati ambang 90% yang dibutuhkan untuk senjata nuklir. Cadangan uranium itu kini dilaporkan terkubur di bawah situs nuklir Iran yang hancur karena serangan AS di Isfahan pada 2025 lalu. Iran sudah mengumumkan dibukanya kembali Selat Hormuz. Namun juru bicara Markas Besar Pusat Khotam Al-Anbiya Iran menekankan Selat Hormuz di bawah kendali ketat militer Iran. Kapal kargo dan lalu lintas maritim dalam jumlah terbatas kembali beroperasi dan melintasi Selat Hormuz. Sejumlah kecil kapal terekam berlayar mendekati Selat Hormuz. Lalu lintas di Selat Hormuz belum kembali seperti sebelum konflik, meskipun Selat Hormuz sudah dibuka. Banyak operator kapal yang masih berhati-hati untuk melintasi Selat Hormuz. Dari rekaman radar pelayaran yang diunggah media Iran Press TV, banyak kapal yang sudah mendekati Selat Hormuz, sementara sebagian sudah berhasil melintas. Pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam mengenai dampak dibukanya Selat Hormuz, kita sudah terhubung dengan Teguh Reza Shah, selaku pakar hukuman internasional Presiden University. Selamat sore, Pak Reza. Selamat sore, salam dari Presiden University. Oke, baik. Pak Reza, tanggapannya mengenai Iran saat ini sudah kembali membuka Selat Hormuz, ini bagaimana? Ini perkembangan yang menarik ya. Ini menunjukkan betapa canggihnya diplomasi Iran ini. Karena begini, pertama, Iran membuka Selat Hormuz, ini memberi kesan bahwa dia adalah negara yang berdaulat dan menghargai hukum internasional dengan cara membuka blokade di Selat Hormuz di mana dia berada. Ini keunggulan Iran. Yang kedua, ini memojokkan Amerika Serikat. Karena kenyataannya Amerika Serikat dengan menutup Hormuz, Amerika Serikat menempatkan dirinya sebagai perusak hukum internasional, di mana Amerika Serikat ini melakukan blokade di wilayah yang sangat jauh dari Amerika. Dan yang ketiga, kesalahan Amerika Serikat nomor 3 adalah Amerika Serikat tidak mengantisipasi diplomasi Iran yang mengatakan Iran hanya akan menutup jika Amerika terus menutup Selat Hormuz tersebut. Jadi ada hubungan simbiotik begitu. Amerika Serikat tampaknya tidak sadar bahwa diplomasi Iran itu luar biasa. Dan yang keempat, ini yang Amerika tidak mungkin terlambat sadari bahwa dengan Amerika Serikat menutup Selat Hormuz, itu merendahkan dirinya sendiri di hadapan negara-negara pengguna Selat Hormuz. Di mana Selat Hormuz ini adalah wilayah lalu lalangnya 20% minyak dan LNG dunia begitu. Jadi hal ini menempatkan Amerika Serikat pada posisi yang sulit di hadapan China. Karena China itu menggunakan 37,7% dari energi yang keluar dari Hormuz itu untuk pembangunan dia. Juga menempatkan Amerika Serikat kalah dari India karena India itu menggunakan 14,7% dari Hormuz tersebut. Jadi menempatkan Amerika Serikat pada posisi
berseberangan dengan China, berseberangan dengan India, juga berseberangan dengan sekutunya sendiri, yakni Jepang dan Korea, di mana Jepang itu memiliki ketergantungan 12% dan Korea itu 12% begitu. Dan ini akan kedepannya akan mempersulit diplomasi Amerika Serikat dalam urusannya dengan Iran, dan juga dalam urusan dengan sekutunya sendiri, dan juga dalam kesulitan mengembalikan marwah Amerika Serikat, karena kebijakannya soal buka tutup Hormuz ini membingungkan negara-negara lain dan menunjukkan bahwa Amerika Serikat itu tidak memiliki kebijakan yang tegas. Sementara waktu kita perhatikan bahwa Cina ini mulai menggalang solidaritas dengan negara-negara BRICS yang juga menggunakan Selat Hormuz tersebut. Jadi ini adalah potensi yang patut kita cermati ke depannya. Berbicara mencermati mengenai kebijakan, ini ada yang menarik, Pak Reza, bahwa Presiden Amerika Donald Trump justru tetap menekankan bahwa Amerika ini dalam pengawasan, ataupun Selat Hormuz ini masih dalam pengawasan Amerika Serikat dan dipantau begitu. Nah, ini apa maksud dari Donald Trump, di mana Iran sudah membuka Selat Hormuz, tapi di sisi lain ini Amerika justru mengklaim bahwa Selat Hormuz masih dikendalikan ataupun masih dipantau oleh Amerika? Ini untuk kesekian kalinya ya, Amerika Serikat ini menafsirkan hukum internasionalnya sesuka hatinya begitu. Karena secara hukum internasional, Selat Hormuz itu adalah jalur laut internasional strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab, yang status hukumnya diatur oleh konvensi UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea, di mana kapal-kapal itu bebas melakukan transit. Jadi walaupun walaupun Hormuz ini berbatasan dengan Iran dan Oman, namun Iran dan Oman itu memang wajib membuka jalur pelayaran bagi negara lain. Jadi kalau Amerika Serikat menafsirkannya secara konfrontatif, itu untuk kesekian kalinya menempatkan posisi Iran dan Oman sebagai negara yang bertahan. Karena udah lama Iran ini merasa terancam kedaulatannya, sehingga dapat dimengerti kalau Iran yang terancam oleh Amerika Serikat itu melakukan banyak pengetatan. Tapi kalau kita juga merunut kepada statement dari Menteri Luar Negeri Syed Abbas Araghchi, itu mengatakan Iran akan tetap memonitor perjalanan dari kapal-kapal yang sipil, dan kalaupun ada kapal-kapal militer yang bergerak, itu akan diawasi oleh pasukan Garda Revolusi. Jadi kita berhadapan dengan situasi yang menguntungkan Iran, dan Iran akan berhadapan dengan Amerika Serikat dalam beberapa hari mendatang di Islamabad. Jadi untuk itu Amerika Serikat lupa begitu bahwa kalau dia mau menggunakan hak transit, itu dapat dibenarkan secara hukum internasional, dan Iran harus terikat pada itu. Tapi kalau kesannya sekarang bahwa Amerika Serikat akan mengendalikan, ya ini bertentangan juga dengan hukum internasional. Jadi ini adalah satu sisi di mana Amerika Serikat mempermainkan hukum internasional dan juga membuat dunia itu semakin bingung. Karena kebijakannya ini dibuat oleh seorang presiden yang memiliki disorder dalam psikologinya, secara psikologis. Pak Reza, Iran mengumumkan Selat Hormuz dibuka untuk kapal komersil, tapi untuk keseluruhan semua kapal komersil dari setiap negara, atau hanya kapal negara yang sudah bisa dikatakan mematuhi aturan dari Iran, yaitu tidak melakukan hubungan diplomasi dengan Israel dan Amerika? Di satu sisi saya bisa mencoba mengerti bagaimana perspektif Iran ya, di mana Iran mengatakan bahwa dia itu sedang terancam, kedaulatannya terganggu, peradabannya terancam oleh bom dari Amerika Serikat. Jadi Iran merasa peradabannya yang sudah berusia 4.000 tahun itu terancam. Dalam kondisi seperti itu wajar suatu negara bersikap kritis pada lingkungannya, terutama sekali menafsirkan hukum internasional secara sangat tegas. Dan ini masih merupakan perdebatan dalam hukum internasional, apakah boleh suatu negara menafsirkannya begitu. Cuman masalahnya Iran sejak awal sudah mengidentifikasi bahwa ancaman dari kedaulatan dia itu berasal dari dua sumber, yakni Amerika Serikat dan Israel. Jadi karena itu sebagai negara yang sedang bertahan, yang sedang menjalankan diplomasi total, menjalankan pertahanan total, saya dapat mengerti kalau Iran bersikap keras bahwa negara-negara di dunia itu harus jelas sekali kebijakannya. Sejalan dengan hukum internasional atau
atau bertentangan dengan hukum internasional. Karena dalam pandangan Iran, serangan Amerika Serikat dan Israel pada tanggal 28 Februari lalu itu bertentangan dengan hukum internasional, terutama sekali pasal 2.4, dan untuk itu Iran mempertahankan dirinya sesuai dengan pasal 51 dari Piagam PBB. Di dalam konteks ini saya mencoba mengerti bahwa Iran itu sangat tegas. Pada saat yang sama juga membagi negara-negara di dunia pada apakah mereka pro Amerika Serikat, apakah mereka memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Ini sangat tegas dan merupakan suatu hal yang baru dalam hubungan antar bangsa. Kalau menurut Pak Reza, Iran membuka Selat Hormuz ini apakah dikhawatirkan karena adanya dugaan bahwa pada saat Iran membuat peraturan kapal yang lewat harus membayar sejumlah dana, begitu kalau dikonversi sekitar 30 miliar rupiah, dan ada yang menyebut ini merupakan aksi dari terorisme ekonomi. Apakah Iran membuka Selat Hormuz dikhawatirkan ataupun untuk menolak pernyataan bahwa aksi ini merupakan terorisme ekonomi? Memang istilah terorisme ekonomi ini berasal dari media-media barat ya, yang selalu memandang Iran itu sumber masalah. Mereka selalu memandang Iran sebagai teroris, kemudian Islamic teroris, kemudian menggunakan nuklir untuk mengancam dunia. Tapi kalau saya mencoba berpikir di tengah, maka ini ada suatu kondisi di mana suatu negara sedang berada dalam keadaan bahaya. Karena itu dia harus benar-benar memonitor apakah kapal-kapal yang lalu lalang tersebut membawa muatan ekonomi atau memiliki ambisi-ambisi untuk menghancurkan Iran ataupun menggagalkan perdamaian di Timur Tengah. Dalam kondisi ini saya bisa mengerti kalau Iran memberlakukan aturan-aturan ekonomi. Ini tentunya dalam keadaan terpaksa ya. Tentunya begitu keadaan membaik, begitu perundingan di Islamabad selesai, saya pikir Iran akan kembali kepada formatnya dengan tidak memberikan beban-beban ekonomi pada negara-negara yang melintas. Tapi harus diakui, untuk mengawasi wilayah Hormuz itu kan sangat luas dan juga sangat sempit titik bottleneck-nya. Jadi untuk itu memang diperlukan energi yang luar biasa dan itu perlu biaya. Baik. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama ini sore, Pak Teguh Reza Shah, pakar hubungan internasional dari Presiden University. Salam sehat, Pak. Terima kasih.